Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita pada pertemuan yang pertama ini mungkin nggak usah kenalan ya, karena kan di semester lalu kita udah pernah ini ya. Kemarin mata kuliah apa sih tuh? Lembaga Keuangan Syariah ya. Nah, kali ini saya mendapat amanah ya untuk mengajar akuntansi syariah ya. Nah, akuntansi syariah, saya mau buka materinya ada di nih. Tadi saya share tuh ya. Mana sih? Satu lagi ya. Oh, alah, bukan di sini rupanya. Ntar ya. Nih, materinya udah saya share tadi di grup ya. Ini akuntansi syariah. Akuntansi murabahah, akuntansi. Ini materinya ada yang sama ini ya. Oh. Oke, ntar deh. Beberapa orang yang ngumpul baru ada 6 orang ya. Padahal kita satu kelas itu ada sekitar berapa ya? Harusnya ada 12 ya. Udah separuh ini ya. Iya, Pak. Tadi saya udah nge-share di grup ya teman-teman materinya itu untuk materi yang akan datang itu ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah pernah belajar akuntansi syariah ya, kalau teman-teman udah pernah belajar akuntansi ya maaf ya. Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya secara perlakuannya, yaitu debit kredit ya. Udah pernah dapat mata kuliah akuntansi jasa atau akuntansi pengantar akuntansi? Teman-teman udah pernah dapat belum? Halo, halo. Udah pernah dapat belum? Nggak apa-apa, kalau belum dapat nggak apa-apa, bilang aja, nggak usah takut. Sudah, Pak, cuman nggak terlalu detail. Oh iya, oke. Secara gambaran secara umumnya ya, bisa pakai whiteboard nggak ya? Itu dia hampir sama, cuman akuntansi syariah itu dia lebih lebih luas ya, apalagi ketika dipraktekkan di perbankan syariah ya. Nah, itu sangat sangat luas ya, karena dia ada akuntansinya gini. Akuntansi syariah itu dia komplit ya, ibarat komplitnya itu yaitu benar-benar oke. Di sini teman-teman udah ngeliat papan tulis ya? Udah lihat whiteboardnya belum? Udah, Pak. Oke, udah ya. Ini apa sih ini? Nah, kalau akuntansi umum ya, akuntansi ya. Si umum ya. Aduh, ini saya gak belajar nulis ini ya. Akuntansi umum itu, aduh, kok gini sih? Nah, gimana cara gesernya nih? Apa ini? Nggak ada sih. Oke. Nah, itu kan dia ada namanya laporan keuangannya ya. Ada namanya laporan
laba rugi ya kan. Aduh, susah juga pakai apa ya enaknya. Laporan laba rugi ya. Laba rugi ya. Nah, terus apa lagi? Ada yang tahu? Kok jelek amat sih tulisan saya ini? Kayak nggak ini nih. Nah, jelek pakai whiteboard ternyata. Oke, nggak usah pakai whiteboard deh. Nah, ada laporan laba rugi ya yang kita ketahui. Terus ada apa lagi? Laporan perubahan modal ya. Terus laporan apa lagi? Arus kas ya. Terus laporan apa lagi? Akuntansi, teman-teman. Terus ada neraca, ada catatan atas laporan keuangan ya. Nah, terus ada laporan kalau dalam syariahnya itu namanya laporan zakat ya. Nah, laporan zakat itu wajib ya dalam akuntansi syariah. Kenapa? Karena ya, sebagai seorang muslim, terutama yang pengusaha-pengusaha muslim ya, itu wajib yang namanya menunaikan zakat ketika sudah mencapai nisab dan haulnya ya. Saya nyari materi ini mana ya, materi akuntansi ini, musyarakah wadiah, di wadiah apa ya, kayaknya bukan deh. Oh ini nih. Bentar ya, mencoba membuka dulu. Ini kalau nggak salah nih. Bentar, ini mana sih? Otomatisin. Ini dia nih ya. Share screen. Ngopo kok begini? Ini ya foto gambar dari file. Dari file sih. Layar ya. Oh ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Halo? Kelihatankah? Belum ada, Pak. Belum kelihatan? Belum, Pak. Ini padahal tadi. Oh iya, masih loading ini ya. Tampilkan. Apa sih ini? Tadi saya agak-agak ini dia. Foto, gambar dari file. Layar kan ya, benar ya? Layar ini benar. Gimana, Pak? Ada yang mau dibantu? Bentar. Kan di atas aplikasi lainnya. Ada yang bisa buka itu nggak tuh yang akuntansi? Yang keberapa, Pak? Yang template yang mana? Template ke 1 nggak salah deh. Template yang Bentar. Ini kan
Yang pertama akuntansi murabahah, terus yang kedua akuntansi murabahah lagi ya, 2 kali murabahahnya ya. Nah, Yang ini ketiga ya, Pak? yang ketiga nih ya. Oh, siap, Pak. Saya bantu ya, Pak. Iya, oke. Sebelum saya ubah ternyata PowerPoint zaman saya masih di Setiami itu. Bisa? Bisa, Pak, sebentar. Masih masuk dulu. Ini ya, Pak? Iya. Boleh di full screen nih kali ya. Mungkin di full screen ya. Belum masuk ya. Sebentar ya, Pak. Kali ini masih kecilin ya. Mungkin bisa dikecilin dikit kan ya. Oke, di next coba. Nah, ini next aja. Nah, ini ya. Bagaimana rancang bangun akuntansi syariah ya. Bagaimana akuntansi dan nilai Islam, konsep akuntansi Islam, lembaga keuangan Islam ya. Kerangka dasar, tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dan konsep dasar, sifat dasar akuntansi keuangan dan keterbatasan laporan keuangan. Nah, pada yang pertama nih akuntansi dan nilai Islam. Dalam akuntansi ya itu sebenarnya banyak nilai Islam. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, itu adalah 282 apa 283 ya? 282 ya. Kalau salah itu ya. Itu ayat paling panjang ya di dalam Al-Qur'an. Kalau teman-teman pernah baca ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu jadi ayat mengenai akuntansi. Kenapa ayat mengenai akuntansi? Karena di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat ya. Ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat. Jadi untuk mencatat transaksi-transaksi terutama transaksi utang piutang ya. Nah, kenapa di situ ada perintah untuk mencatat? Karena dikhawatirkan lupa ya, khawatir lupa atau mungkin khawatir tidak terselesaikan gitu ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adalah zamannya perkembangan ilmu ya, pencatatan terutama administrasi. Nah, di sini akuntansi sangat berkembang ya. Dan bahkan akuntansi itu sendiri banyak sekali yang meyakini itu bukan dari Italia, yang mana dikatakan dari Lucas Paciolo ya. Lucas Paciolo apa Pacioli itu ya. Nah, itu ternyata di tahun 1776 ya.
ternyata di Italia itu belum ada yang namanya ilmu akuntansi ya. Yang ada justru adalah di dunia Islam ketika itu ya. Nah, jadi yang menjadi pelopor ya ilmu akuntansi itu adalah sebenarnya dari Islam. Nah, selain itu ya banyak sekali ya nilai-nilai Islam ya dalam akuntansi. Contoh misalkan tidak boleh fraud ya atau melakukan kecurangan ya, dan juga harus melakukan yang namanya itu transparansi ya. Terus ada namanya keberlanjutan, going concern ya teman-teman. Kalau ini sebenarnya nih di pengantar akuntansi teman-teman ya, di mata kuliah sebelumnya nih. Nah, kalau mata kuliah akuntansi syariah itu sebenarnya tadi ya, kita tuh sudah masuk ke nanti masuk ke praktek-prakteknya ya, bagaimana akuntansi murabahah, bagaimana nanti akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah, salam, istisna, terus ijarah ya, wadiah ya. Nah, itu adalah mata kuliah di akuntansi syariah. Cuman kalau yang tadi itu sebenarnya itu adanya di pengantar akuntansi. Cuman bagaimana kita bisa mensinkronkan ya yang prinsip-prinsip tadi itu, yaitu namanya accounting principle ya kalau di dalam ilmu akuntansinya ya. Nah, dalam accounting principle ya itu ada tadi tuh, ada namanya going concern, ada namanya itu transparansi ya, terus juga dan sebagai macamnya itu ya. Dan juga bagaimana menyusun neraca ya dari aset lancar, terus ada lagi nanti ada namanya kewajiban lancar, terus ada namanya tuh modal ya, dan sebagai macamnya itu di pengantar akuntansi sebenarnya ya, bukan di mata kuliah akuntansi syariah. Jadi akuntansi syariah ini tinggal ibarat pesawat tuh tinggal take off aja gitu ya. Jadi dia udah enggak dia sudah tidak kalau pesawat tuh kan, kalau teman-teman naik pesawat tuh dia udah nggak jalan di ini lagi gitu ya, sudah tidak berjalan di landasan lagi, dia udah take off ya. Nah, kalau yang tadi itu kita masih berjalan di landasan tuh, apa itu akuntansi ya, terus apa itu going concern, prinsip-prinsip akuntansi gitu ya. Nah, konsep akuntansi Islam ya, ini yang pertama kali di Indonesia ya, yang mempelopori lah istilahnya itu adalah Bapak almarhum Sofyan Safri Harahap ya. Beliau adalah orang yang pertama kali ya di Indonesia ya yang membuat konsep akuntansi syariah ya. Nah, kalau lembaga keuangan Islam sebenarnya nantilah, yaitu udah ada ya. Nah, itu mengenai akuntansi syariah. Lalu kita masuk ke kerangka dasar penyusunan. Nah, kerangka dasar akuntansi syariah dengan akuntansi umumnya ya lebih lengkap akuntansi syariah. Kenapa? Karena akuntansi syariah itu dia ada akad-akad yang tidak dimiliki oleh akad di akuntansi konvensional atau pada umumnya. Dan juga dalam akuntansi syariah itu tidak boleh mencatat transaksi-transaksi haram, seperti transaksi riba, bunga, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, dalam akuntansi umumnya juga tidak ada namanya akuntansi mudharabah ya. Nah, dalam akuntansi persediaan barang dagang pun ya, dalam akuntansi syariah nanti ya, kalau kita masuk ke pertemuan berikutnya itu nanti ada namanya akuntansi persediaan barang dagang murabahah, akuntansi persediaan dagang barang misalkan nih terutama bank syariah ya, terutama lembaga perbankan, itu dia bisa menyetok barang ijarah ya, dia bisa menyetok barang untuk dijual kembali pada saat dia bermudharabah ya, kadang dia memberikan pembiayaannya itu berupa barang ya, musyarakah juga ya. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, tujuan akuntansi keuangan. Nah, tujuan akuntansi keuangan adalah untuk pertanggungjawaban. Nah, cuman ya dalam Islam yang menjadi pertanggungjawaban ini bukan hanya kepada user ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada
apa ya, kalau dibilang tuh sangkutan lah ya, atau ibaratnya lagi tidak ada ya utang piutang lah yang tidak terselesaikan gitu ya. Nah, ini asumsi dan konsep dasar keterbatasan. Oke, keterbatasan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu dia terkadang hanya bisa memprediksi dan juga dia itu adalah laporan. Laporan itu apa sih? Yang sudah lewat ya. Yang namanya melapor itu sesuatu yang sudah terlewat, bukan sesuatu yang akan datang ya. Jadi kalau sesuatu yang akan datang itu bukan laporan namanya, tapi rencana ya. Nah, itu makanya kalau laporan keuangan ini ya, dia sesuatu yang sudah terlewat tapi dia hanya memprediksi ya. Oke, mungkin boleh dilanjut. Next. Nah, laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan ya? Nah, laporan keuangan itu adalah apa namanya, sesuatu yang sudah apa ya, sudah terlewat ya, dicatat ya dalam sebuah format tertentu ya, format tertentu yang sudah standar ya. Nah, makanya ada namanya PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, sesuai dengan standarnya ya. Nah, lalu jenis-jenis laporan keuangan dalam akuntansi syariah itu ada 8 ya. Yaitu tadi yang 5 itu adalah akuntansi laporan perubahan modal, laporan laba rugi, terus ada laporan arus kas, ada neraca, ada catatan atas laporan keuangan, lalu ada namanya laporan zakat, ada namanya laporan infak sedekah atau dana non halal, ada lagi namanya laporan akuntansi mudharabah off balance sheet. Nah, itu jenis-jenis laporan keuangan ya. Nah, unsur-unsur laporan keuangan ya, unsur-unsur laporan keuangan dia ada apa namanya, ada namanya itu aset ya, terus ada namanya kewajiban ya, lalu ada modal, lalu dia ada apa namanya arus kas, itu macam-macam ya, ada apa namanya sumber-sumber arus kas ya, terus laporan perubahan modal itu bagaimana dari modal awal, lalu ada pendapatan ya, lalu ada beban ya, jadi modal akhir ya. Nah, itu adalah unsur-unsur laporan keuangan. Dan ini juga sebenarnya adanya di mata kuliah pengantar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa ini sebenarnya ya. Ini masih pengantar nih ya, belum sampai masuk ke akuntansi syariahnya. Nah, ini udah mulai masuk ke akuntansi syariahnya nih ya. Bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi mudharabah, bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi musyarakah ya, bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi salam, istisna, wadiah, ijarah, dan qard. Nah, ini teman-teman nih sebelum masuk ke akuntansi syariah ini ya, itu harus sudah kuat. Pertama, pengantar akuntansinya harus sudah kuat, jadi nggak bingung lagi debit kreditnya di mana ya. Terus juga apa namanya posisi-posisi aset lancar tuh gimana nyusunnya ya. Nah, terus bagaimana fikih muamalahnya ya, mudharabah tuh gimana sih? Mudharabah itu dia kan ada sohibul mal, ada mudorib ya kan. Nah, sehingga akuntansinya nanti, nah yaitu dia berbagi hasil ya antara si mudorib dengan sohibul mal. Bagaimana pencatatan akuntansi sohibul mal, bagaimana pencatatan akuntansi mudorib ya. Nah, terus boleh nggak berbagi kerugian dalam akuntansi mudharabah? Nggak boleh. Kenapa? Karena secara fikih muamalahnya itu yang menanggung kerugian adalah yang memiliki modal. Jadi si mudharib itu tidak ada namanya menanggung kerugian ya. Nah, kalau akuntansi musyarakah gimana? Nah, akuntansi musyarakah itu nggak ada namanya sohibul mal, nggak ada namanya mudharib. Adanya adalah mitra ya, mitra aktif, mitra pasif, atau sekutu aktif, sekutu pasif ya. Nah, lalu bagaimana berbagi hasilnya dan bagaimana nanti berbagi kerugiannya? Nah, nanti beda nih kerugian. Kerugian itu kalau musyarakah ya dia bisa berbagi kerugian. Kenapa? Karena
sama-sama menyetorkan modal ya, bukan hanya menyetorkan keahlian ya. Jadi dua-duanya, dua atau lebih dari dua ya, bisa 3, 4 sampai 10 ya. Itu semuanya sama-sama menaruh modal ya. Kalau di mudharabah kan dia ada yang naruh modal, ada yang hanya naruh keahlian ya kan. Tapi kalau musyarakah itu sama-sama naruh modal. Nah, walaupun nanti ada namanya selain dia sebagai penaruh modal, dia juga sebagai yang melakukan usaha juga di situ ya. Nah, namanya itu mitra aktif. Nah, seluruh modal itu akan ngumpul di mitra aktif. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, lalu ada namanya akuntansi murabahah, pengakuan dan pengukuran murabahah ya. Ini adalah jual beli. Murabahah ini ya, bukan murabahan ya, salah ya. Salah ketik nih ya, bukan N bahkan tapi H ya, murabahah ya. Nah, ini adalah jual beli. Nah, ini juga kita udah pelajari nih di fikih muamalah, yaitu bagaimana pengakuan margin ya. Nah, jadi bagaimana nih si bank syariah atau lembaga keuangan syariah ini dia melakukan pencatatan pembelian pada saat awal ya, lalu bagaimana ketika dia menjual secara cicilan ya. Nah, itu akuntansi murabahah. Lalu akuntansi salam ya. Nah, ini salam ini adalah akuntansi mencatat transaksi yang inden ya. Nah, ini dalam fikih muamalahnya nih kita harus kuat ya. Jadi barangnya itu nanti ya, ini untuk menjawab sistem ijon ya. Sistem ijon itu adalah sistem yang dimana jual belinya barangnya goror ya, atau goror itu nggak jelas ya. Jadi contohnya itu orang beli tanah ya. Orang beli tanah tapi mengharapkan untuk dapat padinya, itu biasanya beli sawah ya. Nah, itu ijon tuh ya. Dia beli tanah tapi dia ngarepin dapat padi ya. Dia beli pohon mangga. Dia beli pohon mangga ya. Tapi dia mengharapkan untuk mendapatkan buah mangganya ya. Nah, lalu bagaimana istisna ya, pengakuan dan pengukuran istisna. Nah, istisna ini sebenarnya kalau dalam akuntansi umum itu ada namanya akuntansi manufaktur, yaitu akuntansi yang dimana ada barang mentah, barang setengah jadi barang jadi. Nah, istisna itu mirip-mirip kayak gitu, cuman bedanya kalau istisna itu dia ada namanya barang yang penyelesaian itu 25% ya, 25% ya. Nah, lalu akuntansi wadiah. Nah, wadiah ini sebenarnya ada beberapa tipe teman-teman ya. Ada namanya wadiah yad domanah, ada namanya wadiah yad amanah. Wadiah yad domanah itu adalah wadiah yang dimana barang ya, yang dititipi atau biasanya uang ya, yang dititipinya itu boleh digunakan, tapi dengan catatan tidak boleh berkurang atau nilainya menjadi susut ya. Nah, wadiah ini yang paling umumnya ya, kalau kita tuh di di tempat-tempat takmir masjid ya, tempat di tempat-tempat penitipan sendal, tempat penitipan tas, itu wadiah tuh ya. Nah, lalu ada namanya pengukuran ijaroh ya. Ijaroh itu jadi sewa ya. Nah, nanti ada namanya ijaroh mutahiyah bitamlik, sewa yang mana berakhir pada adanya opsi perpindahan kepemilikan ya. Lalu ada namanya akuntansi qard, pinjam meminjam tapi tidak mengharapkan adanya bunga ya. Nah, itu akuntansi qard. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya teman-teman ya. Oke, next. Udah masih ada? Tolong di next. Nah, accounting syariah. Nah, ini ya, yang saya katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis ya. Nah, ini adalah prinsip akuntansi, yaitu sesuatu yang harus ditulis. Makanya kan pengertian akuntansi sendiri ya dalam akuntansi perusahaan jasa ya,
atau pengantar akuntansi. Akuntansi itu adalah suatu kegiatan yang mana adanya pengiktisaran ya, pencatatan, penjurnalan ya, lalu dalam suatu kejadian ekonomi gitu ya. Nah, yang berakhir pada sebuah laporan keuangan gitu ya. Nah, itu pengertian secara umumnya. Nah, tanpa adanya pencatatan ya nggak akan ada namanya akuntansi ya. Karena akuntansi itu adalah sebenarnya adalah pencatatan transaksi. Ya. Tuh, anak cuma punya ini doang nih. Ya, Lutfi. Cuma Mana punya ini Lutfi? doang. Tolong dilihat Lutfi. Nah, mikrofonnya maaf, itu aktif. Oke. Itu tadi syariah accounting ya, yaitu pencatatan ya. Nah, lalu next ya. Nah, dalam Islam akuntansi dikenal dengan nama ilmu hisab atau ilmu menghitung ya. Menghitung segala suatu amalan sebenarnya. Nah, atau dengan istilah itu bermuhasabah, yaitu menghitung-hitung. Sebenarnya yang dimuhasabah itu adalah pahala dan dosa ya, tapi bisa juga ya transaksi yang dihitung-hitung ya. Nah, kedua istilah di atas mempunyai akar kata yang sama, yaitu berasal dari kata hasabah ya, yaitu menghitung dan menimbang ya segala amal manusia serta tingkah laku manusia sesuai dengan apa yang tercatat dan telah terdaftar. Nah, tapi kata hisab juga mempunyai hasabah ya, yang berarti mengkalkulasikan dan mendata. Menghisap sesuatu juga bisa berarti mendatanya atau menyusunnya dan mengkalkulasikannya ya. Nah, syariah itu adalah aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya, atau aturan yang terbuka dan tampak jelas atau adanya mata air ya. Nah, jadi ini ilmu mencatat ya yang telah jelas, yaitu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu adalah definisi akuntansi syariah ya teman-teman ya. Nah, boleh di next kalau masih ada. Nah, ini hanya ijtihad aja ya. Ijtihad dari Bapak almarhum Sofyan Safri Harahap ya, dalam buku Teori Akuntansi tahun 1993 ini. Beliau mengatakan bahwa akuntansi itu adalah angka, keputusan, uang, nilai ya, transaksi, analisa netral, seni dan informasi ya. Ini hanya ijtihad beliau ya, bukan sesuatu yang baku ya. Kayak riba gitu kan, rayuan iblis berujung azab ya. Jadi itu cuma singkatan-singkatan umum ini bukan sesuatu yang harus harus dihafal, bukan ya. Tapi beda ya kalau teman-teman baca tentang pengantar akuntansi, itu ada itu pengertian akuntansi. Nah, itu di bukunya Kiso atau Wegan ya, yang edisi terjemahan, itu kan ada tuh pengertian akuntansi kan. Nah, itu memang harus dimengerti harus dihafalkan ya. Tapi kalau ini mah cuma ini doang, cuma main singkatan-singkatan doang ya. Oke, next. Nah, kelewat tadi ya. Coba kayak kelewatannya. Nah, ini menurut beliau ya, kata-kata akuntansi itu ya menjelaskan sendiri apa arti akuntansi itu dari beberapa sudut. Nah, akuntansi memberikan informasi kuantitatif angka ya. Jadi akuntansi itu adalah informasi-informasi yang bersifat angka, hitung-hitungan ya. Walaupun sebenarnya kuantitatif kalau dalam skripsi ya sebenarnya ya, kuantitatif dengan kualitatif itu bukan berarti kalau yang angka itu pasti kuantitatif, nggak juga ya. Nah, tapi kalau di sini maksud kuantitatif yang di sini ya, sesuatu yang memang sudah berbentuk angka ya, yang memang sudah kalau diangkat pasti kuantitatif gitu ya. Tapi jangan dibawa ke metode penelitian, beda ya. Ini jangan disamakan ke metode penelitian ya. Karena kalau dalam mata kuliah metode penelitian yang namanya penelitian kuantitatif itu bukan cuma berupa angka, tapi bagaimana nanti ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Itu beda mata kuliah ya. Tapi kalau dalam akuntansi itu dikatakan dia adalah kuantitatif, maksudnya angka. Ia memberikan informasi untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan ya. Ia hanya mencatat yang berdampak moneter dan dinilai atau nilai dengan nilai uang ya.
Ia hanya mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Akuntansi juga merupakan bahan untuk dianalisa, ya, yang bersifat netral, tidak memihak kepada pemakai laporan siapa saja, ya. Jadi artinya semua, baik itu user, baik itu pelanggan, ya, yang satu informasi, ya. Nggak boleh untuk user nih, laporannya bagus buat user gitu ya. Buat pelanggan atau stakeholder, ya, bagus buat stakeholder. Nggak bisa kayak gitu, nggak boleh, ya. Nah, itu namanya manipulatif, ya. Nah, makanya dia tidak memihak, ya. Ya, seni karena memerlukan berbagai pertimbangan dan keahlian khusus. Nah, makanya bagaimana mencatat debit kreditnya, ya. Makanya dibilang seni, ya kan. Nah, bagaimana nanti ada keseimbangan antara debit dan kredit pada laporan neraca, ya. Nanti bagaimana laporan laba rugi, ya, lalu nanti bagaimana laporan arus kas dan laporan-laporan keuangan yang lainnya. Nah, dia harus ada seninya, harus ada keseragamannya, ya, bukan sekedar mencatat. Dan juga bagaimana nanti ada kesamaan, ya, kesamaan tulisan. Nah, kalau sekarang sih udah pakainya kode, ya, misalkan kas gitu kan. Nah, kas ini, ya, kalau ditulis dengan tulisan, ya, kas, ya kan, ya khawatirkan nanti ada ketidakseragaman. Kadang-kadang kita nulis kas biasa, pakai KAS gitu kan. Kadang-kadang lupa pakai bahasa Inggris, cash, ya kan, pakai CASH, ya kan. Terus kadang-kadang lupa lagi pakainya pakai tulisan KES, cash, ya kan. Nah, kalau nanti tuh diproses jadi sebuah laporan keuangan, itu bisa kacau, ya. Bisa kalau secara sistematis, ya, terutama sistem, ya kan, itu nggak seragam, tuh akan terpisah-pisah tuh, ya, akan terpisah-pisah. Makanya biar nggak terpisah-pisah, pakai namanya chart of account, ya. Ada namanya itu kode, ya, pakai kode kas, kodenya berapa, 111 misalkan. Nah, sehingga walaupun kita nulisnya itu kadang-kadang cash, kadang-kadang kas, tapi kodenya sama, begitu dia jadi sebuah laporan buku besar, ya, dia akan masuk ke dalam satu pos yang sama, ya. Nah, itu namanya seni, seperti itu, ya. Oke. Next. Nah, ini ada namanya standar akuntansi, ya. Kalau di luar negeri itu namanya ICPA, ya, American Institute of Certified Public Accounting. Kalau di Indonesia itu ada namanya PSAK, ya, pernyataan standar. Kenapa Lutfi? Kenapa, Vi? Ngapain sih Lutfi? Pak izin bisa on cam. Oh, enggak. Oke. Kira apa? Oke, next ya. Kalau di Indonesia itu PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Terus ada namanya AOIV, ya. Kalau di Islam itu AOIV, ya. AOIV. Oke. Di next. Nah, definisi bebas dari syariah, maksudnya definisi syariah, ya, ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya di dunia. Nah, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi sesuai dengan syariat Islam atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam akuntansi syariah di Indonesia, ya, bukunya siapa tuh? Sri siapa? Lupa saya. Sri Wiyati apa ya? Akuntansi syariah itu, ya. Oke, next. Nah, penemu ilmu akuntansi. Nah, ini katanya si Lucas Pacioli tadi kan yang saya bilang, ya. Nah, sebenarnya si Lucas Pacioli juga dia bukan orang yang menemukan, ya. Jadi si Lucas Pacioli menurut saya pernah dengar, ya, dari dosen saya. Ini walaupun pernah dengar tapi ini bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi si Lucas Pacioli ini dia adalah petugas. Jadi petugas, ya, bukan pemungut. Beda. Dia itu adalah petugas apa? Dia itu petugas zakat, ya.
Nah, sama kayak sekarang ini ya, orang Islam jadi petugas pajak. Mirip-mirip kayak gitulah ya. Nah, kalau dulu kan saking menyebarnya Islam ya kemana-mana, sehingga orang-orang non-Islam itu ya, orang-orang non-Islam itu mereka juga ikut dipekerjakan dalam membantu pemerintahan Islam. Nah, si Lucas Pacioli ini dia sedang ada di tempat pemerintahan orang Islam. Nah, dia ada petugas yang mencatat zakat ya. Nah, begitu dia sudah selesai di tempat pemerintahan Islam ya, dia kembali tuh ke Italia ya. Nah, dia bawalah itu ilmu yang tadi ya kan. Nah, makanya di dunia barat ya, Lucas Pacioli sebagai bapak akuntansi gitu kan. Padahal dia itu sebenarnya udah banyak itu. Setelah itu dia udah belajar sama orang Islam sebenarnya, bukan dia orangnya sebenarnya ya. Yang sebenarnya bapak akuntansi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu orangnya ya. Jauh sebelum Lucas Pacioli. Oke, next. Nah, bahkan ya dalam Quran surat Al-Baqarah ini ya, dalam Islam itu dikatakan sudah sebagai akuntansi ya. Oke, next. Nah, dalam Quran Az-Zariyat juga dikatakan ya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat dan akan kebesaran Allah, ya kan? Nah, jadi sesuatu itu dia ada berpasang-pasangan ya. Jadi ada debit, ada kredit ya. Bagaimana mencatat debit dan kredit itu biar seimbang ya. Biar tidak jomplang ya. Lalu dalam Quran surat Yasin ayat 36 ya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui ya. Oke, next. Menulis transaksi dalam bermuamalah artinya mencatat dalam bertransaksi, itulah yang dinamakan akuntansi atau akuntansi Islam atau syariah. Menulis adalah akuntan ya, atau akuntan Islam syariah. Nah, berpasang-pasangan artinya keseimbangan antara neraca ya, di neraca ya. Nah, di neraca itu kan harus seimbang ya. Nah, ini double entry atau ada double pencatatan ganda yaitu debit dan kredit ya. Next. Nah, apa sih bedanya akuntansi Islam dengan konvensional? Nah, kalau akuntansi Islam itu dia memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, menurut Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau akuntansi konvensional dia hanya untuk mencatat kepentingan user ya. Hanya untuk kepentingan si istilah itu yang punya modal ya. Hanya kepentingan si kapitalis ya. Jadi hanya untuk orang-orang yang memang punya modal. Nah, terutama investor-investor ya. Nah, kalau dalam Islam itu bukan cuma untuk investor, tapi juga bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana pertanggungjawabannya kepada sama kaum muslimin ya. Nah, itulah akuntansi Islam atau akuntansi syariah ya. Oke, next. Nah, prinsip-prinsip akuntansi Islam pertama, ini pertanggungjawaban ya, pasti ya. Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah laporan ya, dan juga bagaimana pertanggungjawaban kepada user juga ya, dan juga dia adanya kesamaan ya. Nah, kesamaan itu baik dalam bentuk format maupun dalam bentuk angka ya, harus sama ya, tidak boleh ada perbedaan-perbedaan. Lalu prinsip keadilan ya, dia harus adil, artinya apa? Dia bisa memposisikan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya. Nah, keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama jujur yang merupakan faktor yang sangat dominan. Yang kedua berpijak pada nilai-nilai etika atau syariat dan moral. Pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik ya. Nah, jadi bagaimana nih Islam ini membuat sebuah prinsip akuntansi yang baru gitu ya. Oke, next. Nah, adanya kebenaran.
Jadi akuntansi syariah itu atau akuntansi saham itu adalah harus benar, ya, tidak boleh ada fraud, ada penipuan, ya. Apa sih ini? Halo, tes teman-teman, suara saya masih kedengeran? Masih, Pak. Kedengeran, Oke. Pak. Ini saya takut kehabisan kuota aja nih. Oke, next. Nah, tidak boleh ada transaksi-transaksi yang bersifat ini ya, larangan atau haram, ya, seperti riba, maisir, goror, ya, terus dan yang lain-lainnya itu ya. Dalam fikih muamalah lah ini ya, ya. Nah, sebuah bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali kalau ada dalil yang larangannya. Jadi konsep kaidah fikihnya ya, al aslu fil muamalatil ibahah, ya, bahwa segala sesuatu dalam muamalah itu sifatnya adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama adanya tijaratan antara minkum, ya, tapi dalam skup yang halal, ya. Larangan dan menghindari terhadap riba, maisir, dan goror, ya. Ada etika akhlak dalam bertransaksi, ya. Lalu adanya dokumentasi dan penulisan atau perjanjian akad untuk transaksi yang tidak tunai. Nah, terus terdapat tidak boleh ada mispersepsi ya, larangan apa namanya ini riba dan goror ya. Tidak boleh ada fixed rate of return. Ini adalah dasar dari apa nih, riba ini ya, fixed rate of return. Nah, ini biasanya dalam apa nih, dalam sewa menyewa nih ya, dalam jual beli margin ya. Tidak boleh ada return without risk. Nah, apa nih, ada pendapatan tanpa risiko, itu nggak boleh ya. Yang namanya return itu kan ada risiko ya. Nah, lalu tidak ada faktor diskonto sebagai biaya modal ya, juga tidak boleh. Ini adalah apa, dasar-dasar ini nih, dasar-dasar ribawi ini di sini ya. Adanya return without risk ya, adanya fixed rate of return, adanya faktor diskonto, itu adalah dasar-dasar dari transaksi ribawi. Oke, di next ya. Nah, ini jenis-jenis transaksi dalam syariah. Ini pernah saya sampaikan di mata kuliah yang lain ini sebenarnya. Ada namanya naturally certainty contract, yaitu kontrak yang secara alamiahnya bersifat certain, bersifat pasti. Ini adalah transaksi jual beli ya. Nah, transaksi jual beli itu banyak. Salah satunya murabahah, salam, istisna, lalu ijaroh ya, itu juga termasuk naturally certainty contract, yaitu transaksi yang secara alamiahnya dia bersifat pasti, dia harus pasti barangnya, pasti keuntungannya, pasti apa kualitasnya dia harus pasti ya. Nah, lalu ada namanya naturally uncertainty contract ya. Nah, naturally uncertainty contract ini adalah transaksi yang secara alamiahnya dia bersifat tidak pasti ya. Bersifat tidak pasti itu apanya? Kemungkinannya ya. Contohnya apa? Investasi. Dalam investasi ya, itu tidak boleh bersifat tidak pasti ya. Dia bersifat tidak pasti. Dia tidak boleh bersifat pasti justru ya. Karena dalam investasi itu kan dia ada namanya itu laba, dia ada namanya itu nanti rugi, ada dia namanya itu dia bisa untung, dia bisa buntung, bisa juga impas ya. Nah, itu adalah transaksi uncertainty contract ya. Ya, contohnya apa? Mudharabah, musyarakah ya. Oke. Mungkin slide-nya boleh di ini lagi. Nah, ini ya. Nah, syarat transaksi syariah. Pertama, tidak boleh ada unsur kezoliman ya. Nah, tidak boleh ada kezoliman di dalam transaksi tersebut. Tidak boleh ada riba ya. Tidak mengandung ribawi, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain ya, tidak melanggar prinsip maqasid syariah ya, tidak mengandung materi yang haram, misalkan jual beli babi gitu ya, jual beli minuman keras, khamar. Wah, ini khamar ini dengan sistem bagi hasil Pak, jadi halal ya? Enggak lah ya. Misalkan peternakan babi dengan sistem ijaroh tetap aja haram ya. Nah, jadi
yang namanya materi atau zatnya kalau memang sudah haram ya akan tetap jadi haram walaupun dicatat secara syariah gitu ya. Jadi tidak bisa merubah hukum asalnya ya. Tidak mengandung unsur judi atau maisir, penipuan, memonopoli atau penimbunan, mengeksploitasi ya. Lalu apalagi pura-pura tidak tahu. Wah, tidak boleh menutup-nutupi atau tadlis. Merekayasa ya banyak pembeli najas ya. Merekayasa riba, bai al-inah. Terus merekayasa pembeli tidak mempunyai pilihan atau tal-ijaz. Aduh, barangnya cuma ada ini doang pak gitu kan, pokoknya bapak beli aja yang inilah gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Lalu manfaatkan ketidaktahuan informasi ya, adanya gubun ya. Jadi ada gaban ya, bacanya itu gaban ya, gaben ya, gaben ya. Nah, bukan gaban itu ya, dulu ada film gaban tuh ya, robot gede gitu ya, bukan ya. Ini adalah jadi dia mentang-mentang si konsumen ini orang baru gitu kan, jadi dia buat penipuan di situ ya. Oke, next. Rancang bangun akuntansi syariah. Nah, jadi agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ya, terutama syariat yang terakhir yaitu syariatnya Nabi Muhammad ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ini adalah syariat yang paling lengkap, syariat yang terlengkap ya. Syariat yang terlengkap karena ini memang syariat yang terakhir. Nah, jadi dia mengatur semuanya ya, mengatur semua kehidupan manusia, bukan cuma mengatur masalah ibadah yang sifatnya mahdoh, tapi juga mengatur bagaimana yang ghairu mahdoh ya, sehingga kita sebagai manusia ini benar-benar berjalan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ya. Nah, termasuk dalam akuntansi ya, kita juga harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ya. Bagaimana mencatat transaksi ya, tidak boleh mencatat transaksi yang curang, transaksi yang mengandung riba, tidak boleh mencatat transaksi yang merugikan orang lain ya. Nah, itu bagaimana merancang akuntansi syariah ya. Oke. Nah, Islam itu setidaknya mengatur 3 hal, yaitu akidah, syariah, dan akhlak ya. Ini sesuai dengan hadis ya, hadis Jibril ya, dikenal dengan hadis Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihissalam ketika itu menemui Rasulullah SAW menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan ya. Nah, iman itu adalah akidah. Islam sendiri itu sebenarnya berarti syariat ya, tata cara. Lalu akhlak ini adalah ihsan ya. Nah, dalam syariat ini ada namanya muamalah, ada namanya ibadah. Nah, dalam ibadah ya itu dia bersifat saklek ya, walaupun ada juga sesuatu yang fleksibel di dalamnya. Contoh misalkan ibadah walaupun saklek ya, tapi dia ada juga yang fleksibelnya. Contoh misalkan yang sakleknya apa? Sholat subuh itu 2 rakaat ya, itu saklek, nggak boleh diubah. Misalkan jadi 5 rakaat, haram hukumnya sholat subuh 5 rakaat. Sholat subuh lagi lemes 1 rakaat aja, nggak boleh ya. Nah, sholat subuh mentang-mentang lagi seger jadi 7 rakaat, haram hukumnya walaupun banyak. Jangan dianggap gini ya, wah Allah senang nih saya sholat subuh 7 rakaat gitu kan. Nah, senang lah, murka ya, karena perintahnya cuma 2 gitu kan. Nah, itu saklek tuh ya. Nah, dalam sholat tidak boleh pakai bahasa lain kecuali bahasa Arab ya, itu saklek ya. Nah, tapi di sakleknya sholat itu masih ada yang istilahnya bahasa Arab itu mutaghayyirotnya ya, tagrirnya ya. Contoh misalkan sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Nah, itu namanya tagrir ya, adanya fleksibilitas di situ. Nah, lalu ada takbiratul ihramnya, ada yang dia sejajar dengan telinga dan sebagainya macam lah ya. Nah, itu dalam ibadah ya. Nah, tapi kalau muamalah tadi itu ya, al aslu fil muamalatil ibahah ya. Segala sesuatu dalam muamalah itu bersifat bersifat fleksibel ya, atau boleh ya, mubah ya. Nah, dalam muamalah itu ada ekonomi, ada politik, dan ada juga sosial dan budaya. Nah, dalam ekonomi itu ada akuntansi syariah ya. Oke. Next.
Nah, jadi kalau yakini bahwa alam semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya juga adanya konsep akuntansi ini ya. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini untuk manusia ya. Itu tidak lepas dari kekuasaan Allah ya, yang mana itu nanti semua akan ada pertanggungjawabannya ya. Ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Oke. Ngomong-ngomong jam berapa sekarang nih ya? Baru jam 8.38, Pak. Oke, masih ada ya. Nah, akuntansi dan nilai Islam tadi itu ya, saya juga udah bahas ya, bahwa ada dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Oke, next aja lah ini. Ya. Nah, Rasulullah juga telah bersabda ya, yang pertama kali dihisab hari kiamat nanti ialah sholat. Maka jika sholat itu baik, maka baik semuanya. Jika sholat itu buruk, maka buruk semuanya. Nah, artinya ya, adanya hisab, adanya perhitungan ya, adanya sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah ilmu menghitung ya, menghitung amal perbuatan ya. Nah, ini adalah masalah hitung-hitungan itu adalah masalah akuntansi ya. Lalu Umar Ibn Khattab bersabda, hisaplah dirimu sendiri sebelum kamu dihisap. Hitunglah amalmu ya sebelum kamu nanti dihitung ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ilmu akuntansi ya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, siapa yang mempelajari ilmu hitung-hitungan atau ilmu hisab adalah maka luaslah pemikirannya ya. Nah, justru malah kita di sini diperintahkan untuk bisa ini bukannya jadi pelit, bukan, justru ini kita bisa memprediksi teman-teman ya. Ini kita harus bisa memprediksi, jangan sampai ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, berapa pengeluaran, berapa penerimaan. Nah, itu harusnya tahu ya kan. Nah, justru ini perintah, jangan jadi tawakal yang tawakal yang nggak jelas gitu ya kan. Kadang-kadang kita tuh imannya lemah gitu ya. Kalau seperti Salman Al-Farisi ya, kan hadisnya itu Salman Al-Farisi itu kan orang yang paling tawakal ya. Sampai-sampai saking tawakalnya beliau itu, sampai-sampai Rasulullah itu melarang beliau menjadi seorang pemimpin ya. Karena ketawakalan beliau itu ya itu beda gitu kan dengan para sahabat yang lain ya. Bedanya gini, para sahabat yang itu kan memang mereka tuh tawakal ya kan, tapi mereka bisa menyeimbangkan gitu kan dengan orang yang amah gitu ya. Nah, ini khawatirnya ini saking tawakalnya ini ya, dia mungkin ya tidak bisa menyeimbangkan dengan orang-orang umum gitu kan, sehingga ketika dia jadi pemimpin tuh orang-orang umum itu udah gusar, udah gelisah ya kan. Karena kenapa? Karena mungkin ada keterbatasan dari sisi materi gitu kan yang terjadi di negaranya. Nah, udah kita tawakal aja gitu kan. Nah, kan nggak semua orang itu bisa seperti itu gitu ya. Nah, kalau menjadi seorang pemimpin ya kan, dia harus bisa memprediksi gitu ya. Bisa menyimbangkan juga ya, menyimbangkan ya. Nah, jadi justru malah harus bisa memprediksi atau menghitung gitu kan. Nah, juga berkata Ibnu Abidin ya, catatan atau perbuatan seorang ya, pembukuan ya, seorang agent atau maklar dan kasir ya, bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku ya. Kalau si pembeli atau kasir maupun maklar itu tidak menggunakan catatan khusus, itu bisa merugikan orang lain ya, karena biasanya barang-barang dagangan itu tidak dilihat seperti barang-barang yang dikirim ke koneksinya ya. Oke, di next aja lah ini ya. Nah, konsep akuntansi Islam ya ini. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis ya. Lalu dari Al-Qur'an dan hadis itu dikelola lagi ya sesuai dengan kondisi ya kan. Bagaimana kondisi kearifan lokal gitu kan. Nah, dari kondisi kearifan lokalnya itu menjadi suatu postulat itu seperti suatu ketentuan-ketentuan. Contoh misalkan kayak pernyataan standar akuntansi keuangan ya,
Nah, lalu dari informasi dan tanggung jawabnya itu menjadi postulat dan menjadi sebuah konsep ya. Nah, lalu menjadi sebuah prinsip dasar ya. Nah, prinsip dasarnya apa tadi tuh ya kan, tanggung jawab segala macam ya. Going concern artinya keberlanjutan ya kan. Nah, itu dalam akuntansi perusahaan jasa tuh ya. Nah, lalu menjadi prinsip akuntansi ya. Jadi dalam akuntansi syariah ini yang pertama kali itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita semua ya melalui Al-Qur'an dan hadis. Lalu dari Al-Qur'an dan hadis itu dikelola lagi menjadi ilmu yang lain ya. Nah, menjadi ilmu akuntansi gitu ya. Beda dengan akuntansi konvensional ya. Oke, next. Nah, ini ya. Tadi udah nih. Nah, tadi saya bilang ini Islam bukan hanya suatu konsep melainkan bukan hanya konsep agama, artinya konsep yang hanya mengatur bagaimana manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur manusia dengan manusia, ya kan, bahkan jangankan akuntansi ya, masuk ke kamar mandi aja Islam itu ngatur gitu kan. Sampai hal-hal yang sepele-sepele itu Islam itu ngatur gitu ya. Apalagi konsep akuntansi. Oke, next. Nah, ada beberapa institusi atau lembaga keuangan syariah. Ada namanya perbankan syariah, adanya manajer investasi syariah, ada namanya asuransi syariah, ada namanya modal ventura syariah, ada namanya dana pensiun syariah ya. Nah, itu adalah lembaga-lembaga keuangan syariah yang mana nanti ada standar-standar akuntansi syariahnya masing-masing ya. Nah, dulu ya PSAK yang pertama kali itu adalah memang PSAK Perbankan Syariah, yaitu PSAK nomor 59 ya, tahun 2003. Nah, lalu sekarang bukan lagi PSAK nomor 59 tahun 2003, tapi sekarang itu udah yang PSAK yang terbaru itu kalau nggak salah udah tahun yang 2013 ya. Itu namanya akuntansi syariahnya udah ada akuntansi mudharabah, ada namanya akuntansi murabahah, ada namanya akuntansi, jadi udah terpisah-pisah ya. Kalau dulu tuh satu PSAK itu segala macam masuk tuh, ada mudharabah, musyarakah segala macamnya tuh di PSAK nomor 59. Tapi sekarang itu udah dipecah, udah dikhususkan ya. Oke, di next ya. Oke ya. Nah, itu mengenai akuntansi syariah ya. Ini baru pengantar ya. Sebagian besar ada di mata kuliah pengantar akuntansi sebenarnya. Hanya saja mungkin ada sedikit bumbu-bumbu syariahnya ya. Secara konsep hampir sama, tapi ada yang berbedaannya juga ya. Terutama dalam hal sumber keilmuan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga transaksi-transaksi yang dilarang ya, itu tidak boleh dijalankan oleh umat Islam ini ya. Nah, jadi itulah pengantarnya lah ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang akuntansi wadiah ya, bagaimana nanti akuntansi murabahah ya, mudharabah, musyarakah, ijarah, banyak lah ya itu. Nah, saya harapkan teman-teman ya kuat di dasarnya ya, jangan sampai bingung ya dari konsep dasarnya kayak fikihnya itu ya, bagaimana mudharabah itu, bagaimana musyarakah itu ya, bagaimana istisna itu kayak gimana ya. Karena kalau bingung di situ nanti malah berpijak ke istilahnya berpijak ke selanjutnya itu jadi bingung ya. Ibaratnya gini teman-teman ya, kayak teman-teman mau keluar rumah ya kan, pasti lewatin ruang tamu ya kan, pasti lewatin teras, halaman parkiran kalau ada parkiran ya, baru keluar rumah ya kan, bertahap ya kan. Gak mungkin kita keluar rumah itu totalnya udah sampai ke depan. Wah, itu kecuali kalau kita nguasain ilmu itu tuh ya, teleportasinya Son Goku kali ya, bisa pindah gitu ya. Nah, tapi kan enggak, kita kan pasti ada proses ya kan. Nah, ini proses-prosesnya ini harus kita lewati nih ya. Kayak tadi tuh ya, mata kuliah fikih muamalahnya, mata kuliah pengantar akuntansi, ya itu harus kuat tuh di situ ya. Nah, oke, mungkin ada yang mau bertanya kah teman-teman?
Kita sampai jam 9 kan ya? Iya, Pak. Ya Pak, betul Pak, sampai jam 9. Itu mengenai pengantar akuntansi. Ada yang mau bertanya kah teman-teman? Gak usah rebutan, satu-satu aja. Nggak ada ya? Ya Pak, mau tanya Pak. Boleh. Kan gini Pak, dari dulu saya dari zaman sekolah itu memang mengambil jurusan akuntansi, tapi akuntansi yang konvensional Pak. Jadi ada hitungan penyusutan penyusutan lah apa, seperti hitungannya seperti kayak apa ya, kayak riba gitu. Nah, apakah ada metode yang berbeda dengan akuntansi syariah gitu Pak? Mungkin dengan penyusutannya diperkecil atau piutang usahanya di apa? Contohnya seperti itu lah Pak. Saya juga masih belum banyak paham tentang akuntansi syariah gitu Pak ya. Karena dari dulu udah dari 2011 sampai sekarang itu belajarnya akuntansi konvensional Pak. Ya Pak, terima kasih. Itu dari saya. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lutfi, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi gini, untuk memahami halal dan haram, ya itu harus memahaminya dari substansinya, ya bukan dari kulitnya. Contoh misalkan gini, riba, ya kan? Riba itu kan pakai persentase, ya. Nah, yang menjadikan haram itu bukan persentasenya, bukan persentase. Misalkan nih, ngambil riba misalkan 10% gitu ya. Nah, yang menjadikan haramnya itu bukan 10%-nya, tapi apa? Ya, apa sih pengertian riba itu, ya? Riba itu kan adanya pertambahan, ya, pertambahan manfaat, ya. Kalau satu Imam Ar-Razi ya. Imam Ar-Razi itu mengatakan riba itu adalah adanya pertambahan manfaat, ya. Jadi manfaat itu bukan cuma berupa uang, manfaat itu bisa macam-macam tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang, ya. Nah, itulah riba, ya. Atau istilah itu tanpa adanya equal counter value gitu ya, tanpa nilai pengganti yang seimbang. Nah, itulah namanya riba. Nah, sedangkan yang 10% tadi, ya, itu bisa jadi gini. Zakat perniagaan, bukan perniagaan, zakat perkebunan, ya. Zakat perkebunan yang mana, ya, atau pertanian, ya, pertanian, ya, yang airnya dari hujan. Nah, sawah tak ada hujan. Itu zakatnya berapa persen? 10% kan? Terus kita bilang berarti zakat riba dong. Enggak gitu, pemahaman itu enggak kayak gitu, ya. Pemahamannya itu kita lihat substansinya, ya. Jadi kita harus lihat apa itu riba gitu ya. Jadi riba itu sesuatu yang ada pertambahan. Misalkan gini, kita nih misalnya ngasih pinjam uang nih ke teman kita nih. Syaratnya apa? Syaratnya lu pijitin gue dulu. Nah, syaratnya lu harus pijitin. Ya, pijitin nih, gue lagi pegal-pegal nih, pijitin dulu nih. Ntar gue kasih pinjam. Nah, pijitan itu riba. Ya. Pijitannya itu adalah riba. Ayo lo, ya. Tukang pijit riba dong, Pak? Enggak juga. Beda lagi. Berarti lagi-lagi Anda kembali ke kulitnya lagi, bukan ke substansinya, ya. Nah, jadi kita harus lihat substansinya, Lutfi, ya, bukan lihat dari kulitnya. Nah, kalau kulit itu kan tadi tuh 10%, ya kan, terus tadi tuh pijitan, ya kan. Ya. Nah, itu kulit-kulitnya, tapi kita lihat substansinya, ya. Jadi kalau ada pertambahan nilai, pertambahan manfaat, ya. Pertambahan manfaat tanpa adanya nilai pengganti yang seimbang, itu namanya riba. Lalu bagaimana tadi tuh depresiasi macam ya. Waduh, habis ya. Halo. Wah. Mana nih sinyalnya hilang ya. Oke, teman-teman. Kayaknya saya kehabisan pulsa nih.
gangguan sinyal ini. Oke, mungkin di sini dulu deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.